Selamat hari Minggu teman-teman. Hari ini saya akan berbagi tentang pola doktrin Habib Ba'alwi cucu Yuya Dukun Fir'aun. Saya menyediakan beberapa slide mengenai hal ini. Slide pertama adalah resume dari model. Belum in-depth tapi ini adalah resumenya. Sebagaimana digambar, core doktrin dari klan Habib Ba'alwi adalah Habib sama dengan cucu Nabi, yang kemudian secara implisit dikembangkan dan diinternalisasi ke masyarakat, diteruskan dengan persamaan sama dengan Nabi dan sama dengan Allah. Kemudian dari core doktrin itu diderivasikan dalam dua jalur, yaitu dalam persamaan minus Habib sama dengan minus Rasulullah sama dengan minus Allah, di mana makna tanda minus di situ adalah negasi, kontra, tidak mendukung atau menolak, dan diksi-diksi sejenis itu yang kemudian direlasikan dengan ancaman ilahi atau spiritual, dosa, azab, kemudian masuk neraka, su'ul khotimah, tidak mendapat syafaat Nabi, kualat, dan lain sebagainya, sejenis-sejenis itu. Di dalam psikologi marketing ini disebut scaremongering atau fearmongering. Kemudian jalur yang kedua adalah plus Habib sama dengan plus Rasulullah dan plus Allah sama dengan plus Allah. Di situ makna dari plus adalah afirmasi, pro, mendukung, menerima, atau jadi budaknya, bersedia jadi budaknya, yang kemudian itu direlasikan dengan ganjaran ilahi atau ganjaran spiritual berupa pahala, kemudian kenikmatan akhirat, surga, berkah, dan lain sebagainya. Nah, dua jalur ini serta core doktrin itu adalah pattern untuk menaklukkan manusia dan menggerakkan manusia, mendikte manusia, dan atau memanipulasi manusia, membuat psikis korban menjadi lumpuh sehingga mereka mau tidak mau menjadi patuh, terkunci karena dua model bahasa ini atau dua model pikiran yang ditanamkan ke publik. Pada puncaknya, klan Habib Ba'alwi itu menciptakan sebuah situasi keadaan psikologi masyarakat, psikologi sosial berupa Vox Habib, Vox Dei. Artinya suara Habib, suara Tuhan. Jadi kalau Habib ngomong apa, ya udah itu berarti Tuhan yang ngomong. Akan digiring atau dibangun, diinternalisasi keyakinan seperti itu. Perhatikan tanda panah di sebelah kanan itu yang dari bawah Vox Habib Vox Dei ke core doktrin di atas itu. Orang menjadi budak, terlumpuhkan psikisnya atau seseorang atau masyarakat menjadi korban klan Habib sebenarnya bukan karena formula persamaan X sama dengan cucu Nabi, melainkan karena adanya persamaan X sama dengan Nabi sama dengan Allah. Dan persamaan itu diinsert atau disisipkan secara implisit oleh klan Habib dalam propaganda mereka ke masyarakat. Perhatikan zuriat Nabi yang lain di seluruh dunia, tidak ada yang menambahkan persamaan X sama dengan Nabi sama dengan Allah kepada diri dan klannya. Ya cuma klan Habib Ba'alwi yang melakukan clan branding seperti itu. Dan itu wajar karena mereka cucu Yuya sang dukun Fir'aun. Dukun kan fasih, nyebul-nyebul, mendoktrin orang, mempengaruhi orang. Begitu pula keturunan-keturunannya eloquent, fasih sekali untuk mendoktrin orang. Ini adalah slide resumenya. In-depth analisisnya dan modelnya ada di sini, di slide kedua dan slide ketiga. Ini slide keduanya. Nanti teman-teman silakan pelajari sendiri. Core doktrinnya adalah Habib cucu Nabi. Kemudian sebenarnya di dalam psikis klan Habib itu sendiri ada saya menganalisis ada sebuah belief system atau belief atau doktrin yang tak terucap,
ia tersimpan di psikis klan Habib dan budak-budaknya berupa Habib sama dengan Allah itu sendiri atau sama dengan Islam itu sendiri. Kemudian itu diderivasikan ke dalam berbagai model bahasa atau ceramah-ceramah. Di slide ketiga ini, karena core doktrinnya seperti itu dan derivasinya seperti itu, ini mengarah kepada ekstremisme, bisa jadi ke ekstremisme dan radikalisme, di mana nanti akan deploy sebuah persamaan mati demi Habib sama dengan mati demi Rasul, sama dengan mati demi Allah, sama dengan mereka akan mengatakan itu adalah jihad, itu adalah kalau mati, mati syahid. Di mana sebenarnya hakikatnya itu adalah false jihad atau ekstremisme. Dan seterusnya, di mana puncaknya sekali lagi adalah Fox Habib, Fox Day. Contoh dari pendoktrin handal dari klan Habib adalah Habib Novel Alaidrus. Ini datanya sudah tersebar banyak sekali di YouTube. Saya sebutkan beberapa doktrinnya. Mijiti Habib sama dengan mijiti Rasul, mengkritik Habib sama dengan iblis, amannya Indonesia atau dunia sama dengan amannya Habib. Jangan cela, jangan caci, jangan maki, jangan hina, jangan rendahkan. Meskipun wujudnya Habib itu seperti setan, dan seterusnya masih banyak lagi lainnya. Itu dari sisi klan Habibnya. Kemudian dari sisi orang-orang atau masyarakat yang menjadi budak buah karya pendidikan klan Habib adalah orang seperti ini. Dia mengatakan bahwa, saya singkat saja pada inti-intinya, karena mengakui Habib ini sebagai zuriyah Nabi itu bagian daripada iman. Jadi sudah masuk pada bagian iman, pada belief system, akidah. Karena itu akidah, nanti kita secara nggak sadar akan murtad. Jadi kalau kita nggak percaya dengan itu, maksudnya Habib zuriyah Nabi, dan kita akan menjadi musuh besarnya Nabi. Menghina Habaib, memusuhi Habaib itu sama saja memusuhi Nabi. Ketika kita mengingkari zuriyah Nabi yang sesungguhnya, ya nggak berlaku salat kita karena akidahnya sudah batal. Mati ya kita mati dalam keadaan kafir. Ini masih belum, ini sudah level berat, tapi belum masuk ke ekstremisme, radikalisme, terorisme. Kalau contoh yang sudah puncak ya, salah satunya ya, contoh budak ekstremis hasil karya pendidikan klan Habib adalah orang ini yang mengatakan bahwa, saya singkat saja pada inti-intinya, untuk menyarankan mempersekusi atau bahkan membunuh Gus Fuad dan lain sebagainya dan kawan-kawan. Videonya itu beredar, saya tampilkan juga di layar. Saya kutipkan beberapa frasenya. Anak cucunya Dajjal, anak pelacurnya PKI bangsat. Kemudian dia juga memprovokasi buat para pecinta Ahlul Bait. Ini anak pelacurnya PKI bangsat, biadab, ketemu sumbat mulutnya, sumbat halal darahnya. Bersyukur semua tak berada di tempat saya. Seandainya dekat di tempat saya tidak bakalan lama. 2024 ini kita buat satu kandang, tangkap, kita masukin kandang. Dan seterusnya, pada akhirnya dia mengatakan, kalau tidak terima dengan statement saya, hubungi saya di 085945582799. Itu kejadian sekitar 1 tahun yang lalu ya. Kalau sekarang saya tidak tahu apakah masih aktif atau tidak nomor HP ini. Dan nasibnya bagaimana saat ini saya juga tidak tahu. Demikian dari saya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.